Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video ini saya akan memaparkan tugas akhir mata kuliah statistika aplikasi dengan topik perhitungan distribusi frekuensi. Tugas ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah statistik aplikasi yang diampu oleh Bapak Aziz Kurniawan, MPD. Melalui video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam menghitung distribusi frekuensi, mulai dari pengumpulan data hingga penyajian dalam bentuk tabel. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Baik teman-teman, langsung saja ya. Di sini sudah terlihat bahwa tugasnya adalah menentukan nilai median, modus, D8, D7, P28, P68, Q1, dan Q3. Yang langkah pertama yaitu kita harus mencari rentang, teman-teman. Kita tulis dulu rentang. Selanjutnya itu ada max, yang selanjutnya itu ada min, yang selanjutnya ada n. Nah, sebelum kita mencari rentang, sebaiknya kita mencari max terlebih dahulu. Sama dengan max dalam kurung blok semua data, tutup kurung, enter. Min sama seperti max, cuman beda di minnya saja. Dalam kurung blok semua data, tutup kurung, enter. Yang n sama, cuma beda di contak. Dalam kurung enter. Oke teman-teman, di sini kita sudah mencari max, min, dan n ya. Kita sudah mendapatkan nilai-nilainya. Lalu kita menghitung rentang teman-teman. Sama dengan max dikurang min. Sama dengan, nah ini kita sudah mendapatkan nilai-nilai yang kita cari. Selanjutnya kita buat tabel supaya rapi ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita mencari banyak kelas. Menggunakan rumus. Nah, kita mencari log n, nanti akan mencari log n, mencari 3,3 log n, mencari 1 ditambah 3,3 log n, dan panjang interval kelas. Oke, yang pertama kita ada log n. Rumusnya adalah sama dengan log dalam kurung n, nilai n ini kita masukkan, enter. Oke, yang selanjutnya 3,3 log n sama dengan 3,3, rumusnya 3,3 sama dengan 3,3 dikali nilai log n ini teman-teman, lalu kita enter. Nah, ini ya. Ini bisa kita sederhanakan, yaitu di sini. Nah, yang selanjutnya rumusnya adalah sama dengan 1 ditambah ini teman-teman, hasil dari 3,3 log n. Kita klik, lalu di enter. Nah, ini muncul ya, kita sederhanakan. Oke. Panjang kelas itu sama dengan rentang dibagi nilai ini, lalu kita enter. Kita sederhanakan. Nah, kita ketemu di angka 8. Oke, kita buat tabel terlebih dahulu supaya rapi dan jelas. Oke.
Sudah ketemu. Di sini kita membuat tabel, teman-teman. Di sini ada nomor, nilai, di sini ada frekuensi, di sini ada XI, di sini ada F, I, X, I, yang terakhir ada CF. Nah, di sini. Kita buat tabel. Nah, sudah jadi. Oke. Kita kasih nomor terlebih dahulu. Maaf teman-teman. Salah. Nah, di sini kita memasukkan nilai data-data yang ada di sini. Kita masukkan, cara menghitungnya kita berpatokan dengan panjang interval kelas 8 ini. Kita isi di kolom pertama ini dengan nilai min. Ini kita sudah menemukan 35 ya. Nilai terkecil 35. Oke, selanjutnya 35 cara menghitungnya yaitu 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Berarti di sini 42, teman-teman. Yang selanjutnya adalah 43. Berarti di sini berapa? Kita hitung 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Di sini angka 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Berarti di sini angka 59, 9, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Selanjutnya angka 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Oke, yang selanjutnya 75 sampai 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Yang selanjutnya ada 83 sampai 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Yang di sini 9, berarti 91 sampai 98. Nah, selanjutnya kita menghitung frekuensi, yaitu rumusnya adalah sama dengan frekuensi ini nih. Kita klik dalam kurung blok semua tabel distribusinya, teman-teman. Yang ini ya.
Setelah itu, karena di sini ada tanda titik koma, kita klik tanda titik koma. Setelah itu, kita blok panjang kelas yang ini nih, sebelah kanan. Tutup kurung, enter. Nah, sudah kelihatan semua ya angka-angka yang ada di sini. Bisa kita rapikan terlebih dahulu. Kita sekarang menghitung XI, yaitu rumusnya sama dengan panjang kelas sebelah kiri, data-data ini, nah, angka-angka yang sebelah kiri ini kita blok. Ditambah ini yang sebelah kanan, kita kasih ini dulu teman-teman. Kita ulang ya. Ini. Buka kurung terlebih dahulu. Setelah itu blok yang sebelah sini. Kita tambah bagian sebelah sini, sebelah kanan. Tutup kurung, lalu dibagi dengan 2. Nah, sudah langsung ketemu ya teman-teman. Yang selanjutnya kita mencari FIXI, yaitu rumusnya sama dengan nilai frekuensi dikali dengan nilai XI. Enter. Oke. Di sini ada 154. Bisa langsung kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah ketemu. Oke. Yang selanjutnya kita mencari CF. Untuk CF itu kolom pertama adalah 4 karena frekuensinya ada di angka 4. Oke, yang selanjutnya ini yang CF kolom pertama manual ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya dalam kolom kedua yaitu sama dengan frekuensi kolom kedua ditambah dengan frekuensi kolom ke-1. Oke, selanjutnya kita enter. Oke, selanjutnya kolom kedua CF yaitu gini teman-teman, sama dengan nilai frekuensi kolom kedua ditambah dengan nilai frekuensi kolom ke-1, lalu kita enter. Nah, kalau ini rumusnya adalah sama dengan CF kolom kedua ditambah dengan 13. Yang selanjutnya sama dengan 13 ini ditambah dengan 10, lalu kita enter. Oke, yang selanjutnya sama dengan nilai 23 ditambah dengan 29, lalu kita enter. Yang selanjutnya sama dengan 52 ini kita tambah dengan angka 20 frekuensi, lalu kita enter. Nah, yang selanjutnya sama dengan angka CF 72 ditambah 22, lalu kita enter. Yang selanjutnya sama dengan angka 94 ditambah dengan angka 26. Kita enter. Oke. Kita jumlahkan terlebih dahulu di angka frekuensi, yaitu sama dengan sum buka kurung blok semua data frekuensi
kita tutup, lalu kita enter. Jumlah fiksi yaitu sama sih, sama dengan sum buka kurung blok semua data tutup kurung enter. Kita sudah menemukan ini semua teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita mencari setengah n, terus kita menentukan nilai CF, terus nilai F, panjang interval kelas, dan nilai B. Nah, cara menghitung setengah n yaitu sama dengan nilai n ini kita bagi 2, enter. Nah, yang selanjutnya nilai CF, karena kita sudah menemukan nilai setengah n ini yaitu 60 itu masuknya di JF 72 ini teman-teman. Nah, ini sudah tak kasih warnanya buat patokan biar kita nggak bingung lagi. Kalau 60 itu maksudnya di 72. Lalu JF-nya berarti 52 teman-teman. Karena di sini nilai tengahnya 72, yang dimasukkan ke JF ini adalah angka yang 52 ini. Angka di atas 72. Yang selanjutnya ada nilai F. Kalau nilai F ini cara menentukannya adalah nilai yang sejajar atau lurus, yaitu frekuensinya 20. Jadi kita pakai yang ini, angka 20 ini, karena sejajar dengan 72. Lurus dengan 72, karena ini adalah nilai tengahnya. Kita tulis 20. Nah, panjang interval kelas sama teman-teman, yaitu 8. Ini dia. Jadi kita klik 8. B. Untuk menentukan B, nilai B, kita harus mencari nilai LO terlebih dahulu. Kita buat tabel lagi, yaitu isinya ada LO. Selanjutnya ada B1. Yang selanjutnya ada B2. Oke, di sini langsung kita buat tabel saja. Nah, cara menghitung LO yaitu sama dengan panjang kelas sebelah kiri. Nih ya, nilai tengah ini kita berada di angka 75. Berarti klik angka 75 dikurang 0,5, enter. Kita sudah menemukan ya, ini angka ini 74,5. berarti di sini kita tulis manual 74,5. Yang selanjutnya kita menghitung B1. Caranya yaitu sama dengan frekuensi nilai tengah ini teman-teman, angka 20, kita kurang dengan kolom atasnya ini angka 29, lalu kita enter. Yang B2 sama dengan nilai frekuensi tengah ini tadi, angka 20, dikurang dengan kolom bawahnya. Lalu kita enter. Ini hasilnya. Oke, yang selanjutnya kita akan mencari median modus. Kita buat kolom terlebih dahulu.
Oke. Rumus dari mean yaitu sama dengan hasil fiksi yang ini teman-teman. Nah, dibagi dengan nilai n ini, atau bisa ini frekuensi, hasil frekuensi. Kita enter, hasilnya adalah 76,6333, itulah. Dan selanjutnya kita sederhanakan, yaitu kita mendapatkan nilai di angka 76,63. Yang selanjutnya adalah median, yaitu rumusnya sama dengan nilai B ini teman-teman, ditambah lalu kita klik buka kurung selama 3 kali, 1, 2, 3, lalu kita masukkan angka setengah ini nih, lalu dikurang CF, lalu tutup kurung 1 kali saja. Setelah itu dibagi nilai F, tutup kurung lagi, lalu dikali dengan nilai panjang interval kelas, tutup kurung, enter. Nah, ini ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita akan mencari nilai modus. Rumusnya sama dengan nilai LO ditambah, kita klik buka kurung 3 kali, 1, 2, 3, lalu klik nilai B, tutup kurung, lalu dibagi ini, dibagi buka kurung nilai B lagi ditambah nilai B2, tutup kurung 2 kali teman-teman, lalu dikali panjang kelas, tutup kurung, lalu enter. Bisa kita sederhanakan. Oke. Yang selanjutnya kita akan mencari apa tadi? D8 ya teman-teman. Di sini kita ketik D8 terlebih dahulu. D8, lalu CF, lalu F, panjang kelas, LO, dan nilai akhir D8-nya. Nah, cara menghitung D8 yang awal adalah, karena ini D8, jadi 8 dibagi 10 itu adalah 0,8. Jadi di sini rumusnya sama dengan 0,8 dikali dengan hasil frekuensi ini yang terakhir, yaitu 120 ya. Dikali, klik enter. Di sini ada di angka 96 ya teman-teman. Nah, angka 96 ini kalau kita lihat masuknya ada di 120. Jadi kita menentukan CF-nya adalah patokan dari 120. CF-nya adalah 94. Di atasnya 120 ini teman-teman. Kita masukkan 94. Lalu F-nya adalah ini angka 26 ini yang lurus dengan ini, yaitu atau sejajar dengan 120 ini adalah frekuensi 26. Kita masukkan frekuensi 26.
Panjang kelasnya sama, tetap 8. Oke, LO kita menghitung. Cara menghitungnya yaitu ini. Angka 91 ini nih. Kita kurang dengan 0,5, lalu kita enter. Kita dapat di angka 90,5. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan mencari D8 akhir. Rumusnya yaitu sama dengan LO, hasil LO ditambah buka kurung selama 3 kali. Setelah itu kita masukkan D8 awal dikurang dengan JF, tutup kurung, dibagi dengan F, tutup kurung, lalu dikali dengan panjang kelas yaitu 8, tutup kurung, enter. Oke, ini sudah terlihat, kita sederhanakan. Yang selanjutnya adalah D7. Sama kayak D8 caranya. D7 sama dengan 0,7 dikali dengan 120, lalu kita enter. Karena di sini 84 kita dapatnya, berarti masuknya di 94 ini teman-teman. Jadi JF-nya itu adalah 72. F-nya adalah 22, P-nya adalah 8. Selanjutnya kita akan mencari LO, yaitu rumusnya sama dengan 83 dikurang 0,5, lalu kita enter. Kita dapat di 82,5. Yang selanjutnya menentukan nilai akhir dari D7. Rumusnya sama kayak tadi, sama dengan LO ditambah buka kurung 84 dikurang 72 JF, lalu tutup kurung dibagi dengan F, tutup kurung dikali dengan panjang kelas, tutup kurung, lalu kita enter. Kita sederhanakan. Oke, 86,9. Yang selanjutnya kita menentukan nilai P28 sama kayak desil, lalu JF, lalu F, lalu P, lalu LO, lalu hasil akhir P28. Kita buat tabel, lalu kita hitung P28 sama menentukannya seperti desil, yaitu oke. Yang selanjutnya kita menghitung P28, rumusnya sama seperti desil, sama dengan 0,28 dikali dengan 120, lalu kita enter. Nah, karena di sini kita mendapatkan hasil 33,6, jadi masuknya di angka
CF yang 52 ini teman-teman. Nah, kita tulis angka 52 terlebih dahulu. Lalu nilai F-nya adalah karena di sini kita mendapatkan nilai 33,6, lalu di CF-nya kita tulis di angka 23. Ini masuknya di 52, lalu kita tulis di angka 23, masukkan di angka 23. Lalu F-nya adalah di angka 29, P-nya 8. Untuk menghitung LO, yaitu berarti sama dengan 67 dikurang 0,5. Oke, kita udah dapat di angka 66,5, yaitu kita tinggal menghitung hasil akhir dari P28, yaitu sama dengan LO ditambah buka kurung 3 kali, kita masukkan angka ini 33,26, lalu dikurang hasil CF, tutup kurung, kita bagi dengan angka F, tutup kurung, lalu kita kali dengan angka 8, yaitu panjang kelas, lalu kita tutup kurung, kita enter. Bisa disederhanakan, yaitu 69,4. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan mencari P68-nya. Kita di sini tulis dulu P68, lalu CF, lalu F, P, LO, dan P68. Cara menghitungnya sama ya teman-teman. Langsung saja, sama dengan 0,68 dikali 120, lalu kita enter. Karena 81, kita mendapatkan hasil 81,6, jadi angka ini masuknya di JF 94. JF 94, kita memasukkan JF yang atasnya, berarti angka 72. Kita tulis angka 72. Lalu F-nya adalah bisa dilihat di sini teman-teman. Frekuensi yang ini angka 22. P-nya adalah 8. LO yaitu sama dengan nilai 83 ini kita kurang dengan 0,5. Lalu kita enter. Menentukan hasil akhir dari P68 dengan rumus, yaitu sama dengan LO ditambah buka kurung 81,6 dikurang 72, tutup kurung, dibagi 22, tutup kurung, dikali 8, tutup kurung, lalu kita enter. Ini hasilnya. Yang selanjutnya kita menentukan kuartil Q1. Sama, yaitu CF, F, P, L, O, dan Q1 akhir.
Kita buat tabel terlebih dahulu. Lalu kita tentukan nilai Q1 awal dengan rumus sama dengan 0,25 dikali 120, lalu kita enter. Karena ini dapatnya di angka 30, berarti masuknya di angka 52. Berarti JF-nya adalah 23, kita tulis 23. F-nya adalah 29. P-nya adalah 8. Selanjutnya kita menghitung LO, yaitu dengan rumus sama dengan 67 dikurang 0,5, lalu kita enter, kita mendapatkan di angka 66,5. Oke, teman-teman, kita menghitung hasil akhir dari Q1 dengan rumus sama dengan LO ditambah buka kurung 30 dikurang 23 tutup kurung dibagi 29 tutup kurung dikali 8 tutup kurung, lalu kita enter. Bisa kita sederhanakan ya teman-teman ini. Lalu yang selanjutnya kita akan mencari Q3. JF, F, P, LO, dan Q3 akhir. Oke teman-teman, kita hitung Q3 awalnya dengan rumus sama dengan 0,75 dikali 120, lalu kita enter, kita mendapat di angka 90 teman-teman. Berarti 90 itu masuknya di 94 ini ya teman-teman. Lalu berarti kita menentukan JF-nya yaitu di angka 72. Kita tulis di angka 72. Lalu F-nya adalah di angka 22. P-nya di angka 8. Lalu kita hitung LO-nya yaitu dengan rumus sama dengan 83 dikurang 0,5 enter. Kita mendapatkan di angka 82,5. Yang selanjutnya kita hitung di Q3 akhirnya yaitu sama dengan LO ditambah buka kurung Q3 awal 90 dikurang 72 yaitu JF tutup kurung dibagi F tutup kurung dikali 8 tutup kurung, lalu kita enter. Kita bisa sederhanakan di sini. Oke. Kita mendapatkan di angka 89,0. Ini ya teman-teman, kita sudah selesai dalam mengerjakan distribusi frekuensi dengan menentukan nilai mean, median, modus, D8, D7, P28, P68, Q1, dan Q3. Terima kasih sudah menyaksikan video saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah statistika aplikasi. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan ya teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.